Adrian Wijanarto dari kelas 91. Perkenalkan, nama saya Awal Ramadan dari kelas 91. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Royati dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Gesha Ramadhani dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Gatot Yatini dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Kenalkan, kami dari kelompok 3. Tujuan dari kami membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas informatika tentang video pembelajaran tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terima kasih. Apa itu UU ITE? Sebelum membahas lebih dalam mengenai perdebatan penggunaan UU ITE, mari mengenal pengertian produk hukum satu ini. Sederhananya, UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah salah satu kumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, serta rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Syarat transaksi elektronik merupakan perubahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang-orang melakukan perbuatan hukum. Sebagian diatur UU ITE baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sementara, secara umum kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE. 1. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. 2. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. 4. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Undang-undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses suatu sistem elektronik atau suatu bagian yang tidak dimilikinya untuk masuk yang dilindungi oleh sistem keamanan diancam dengan pidana penjara paling selama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. 8 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan secara diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
atau dengan undang-undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak merasa atau mengakses suatu sistem elektronik atau suatu bagian yang tidak dimintanya untuk masuk yang dilindungi oleh sistem keamanan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu UU ITE. Meski sudah mengalami revisi dengan disahkannya UU No. 19 tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 tahun 2008, masih ada beberapa kekurangan dan dampak negatif yang perlu terus diperbaiki agar UU ITE tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 음악은 우리 예술이니까 위험하지 않아 계속 들이키자 Everybody 그렇게 부려보자 세상에 음악 귀신이 있다면 이건 당신께 주는 메시지 음정 하나하나 모아보자 저 노래해 기분이가 내주네 콕지박지 콕콕지박지에 콕지박지 Penjelasan tentang penyalahgunaan informasi dan teknik transaksi elektronik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi